Sandaran Hati, Chapter 6. Apa perhatianku begitu penting bagimu hingga sampai di rumah tampang penuh emosi Nelufer masihlah tak bisa disingkirkan. Dengan begitu keras, ia banting pintu mobil hingga bunyinya menggema memenuhi garasi. Seorang asisten rumah yang saat itu tengah membuang sampah tak sengaja melihat adegan tersebut. Dengan berlari secepat mungkin, ia memasuki rumah hanya untuk mengadu pada si nyonya rumah tersebut. "Nyonya, Nona sudah pulang, tapi sepertinya moodnya sedang tak bagus. Pintu mobil dibanting," adunya. Memang mulut penggosip. Sebagai seorang ibu, tentulah Ibu Konita dirundung cemas. Walau harus bersikap tenang di depan semua orang, tak ada tanggapan dari mulut ibu itu. Hanya dua pasang mata mengintip ke arah pintu. Tepat saat itu Nelufer muncul. Seketika mulut asisten tersebut bungkam 1000 bahasa. Sedang si nyonya rumah bersikap seolah tak tahu apa-apa. "Malam sayang, bagaimana toko hari ini?" tanyanya. "Masih sama," jawab Nelufer tak ramah. Ia bahkan berlalu dari hadapan mereka. Namun baru beberapa langkah kaki berjalan, Ibu Konita menegur. "Sayang, makan malam sudah siap. Jangan biarkan perutmu tidur dalam keadaan kosong." "Baik ibu," jawab Nelufer, lagi-lagi dengan nada datar dan juga tak menghadap sang ibu sewaktu menyahut. Sesaat setelah kepergian Nelufer, tampang cemas yang tadi disembunyikan mencuat ke permukaan wajah. Namun tak memiliki cara untuk bisa mengetahui apa gerangan yang telah membuat putri bungsunya merajuk. Dulu, sewaktu mendiang putri pertama keluarga itu masih bersama, Ibu Konita dikenal nyonya rumah yang tegas namun tak semena-mena. Dengan caranya sendiri, ia mendidik serta membesarkan ketiga anaknya walau itu bertentangan dengan aturan yang diterapkan oleh sang suami. Semisal sering membawa ketiga anaknya berkeliling perkampungan, menyapa mereka yang berada di kelas sosial bawah. Namun kini ketegasannya, keberaniannya menantang aturan bagai ditelan bumi. Ia lebih cenderung diam dan diam. Termasuk malam itu, ia lebih menunggu kedua anaknya di ruang makan. Apa alasannya membuat ia tak datang menghampiri Nelufer? Itu karena ia tak sanggup mendengarkan keluh kesah sang putri, sedang ia tak kuasa berbuat apa-apa. "Oh, Azad, kapan kamu pulang nak?" tegur Ibu Konita menyambut kedatangan Azad, putra keduanya. "Sudah dari tadi, hanya sepertinya ibu terlena pada dunia lain." "Bukan seperti itu sayang, hanya adikmu Nelufer suasana hatinya tidak bagus." "Oh, jadi itulah yang membuat ibu duduk termenung seorang diri di sini. Tunggulah ibu, aku akan membawa dia turun." Selepas berkata demikian, Azad tak jadi bergabung. Kembali ia keluar dari ruang makan. Berjalan tenang menaiki tangga menuju lantai 2 untuk menjemput Nelufer yang tak kunjung turun. "Tok tok tok." Siapa sih?" umpat Nelufer, mengira sang ibu mengutus asisten rumah untuk menjemputnya turun. "Nelufer," panggil Azad dari luar kamar. "Kakak." Nelufer terperanjat kaget. Sontak melompat ia dari tempat tidur hanya untuk membuka pintu. Ya, sebelum pria tegas itu mengambil tindakan, sikapnya hanya akan menjadi bumerang. Kakak." Kepanikan jelas tersirat di wajah kalem Nelufer. Kontras akan sikap congkaknya terhadap Naif. "Apa yang kamu sibukkan di dalam kamar sampai-sampai membuat ibu menunggu sedih di bawah sana?" Meski cara bertanya Azad tak menegangkan urat, entah kenapa nyali Nelufer ciut dengan sendirinya. "Maaf," ucapnya tak berani membantah. "Ayo turun," ajak Azad, memberikan lengannya untuk diraih. Nelufer pun menyambut. Dengan manja ia melingkarkan satu tangannya ke lengan sang kakak, menyibak sebentar kesedihan di hati lantaran diacuhkan oleh seorang pria. "Kakak, apa malam ini kita tetap makan malam bertiga?" celetuk Nelufer, tak sadar itu menyinggung hati sang ibu. Haruskah kuundang sanak saudara sehingga ramai ini rumah?" timpal Azad. "Tidak perlu,
aku suka yang hening. Dan masih seperti malam-malam yang lalu, mereka bertiga bersantap malam tanpa kehadiran kepala keluarga. Kemanakah ia? Semenjak kehilangan putri sulungnya, Pak Yamin, demikian disebut jarang pulang. Ia lebih sering pelisiran bersama istri simpanannya, juga lebih memilih tinggal bersama wanita muda itu ketimbang keluarga. Segala urusan atau bisnis ia limpahkan pada Azad. Ia hanya menjadi pengawas. Kalian tahu, sepak terjang pengawas, ia bergerak dalam hening dan mengendalikan semuanya walau tak berperan langsung. Azad, apa ada telepon dari ayahmu? Tanya Ibu Konita sewaktu mereka berkumpul di ruang keluarga setelah makan malam. Biarkan dia menghabiskan waktu bersama wanita itu. Saat sudah bosan pasti akan pulang, sahut Azad. Di samping sang adik cukup menjadi pendengar, walau sebenarnya ia menyimpan luka, kekecewaan, serta kebencian pada ayahnya sendiri. Manakala obrolan ibu dan anak itu kian terdengar serius, Nailufer memilih bangkit dari duduknya. Sungguh dadanya terasa sesak. Mau kemana? Tegur Azad. Mau tidur, haruskah aku mendengar obrolan macam ini? Balas Nailufer, terang-terangan mengungkapkan isi hati. Dua orang yang tadi terlibat obrolan serius seketika terbungkam, saling menatap kepergian Nailufer. Dan begitu wanita muda itu sudah tak nampak di pandangan, Azad pun pamit meninggalkan sang ibu seorang diri. Langkahnya terlihat penuh beban kala berjalan menuju ruang kerja, tempat ia membenamkan diri, merenungkan banyak hal dalam hidupnya. Untuk apa semua yang dimiliki ini jika kebahagiaan tak ada? Gumamnya menjatuhkan kepala ke sandaran kursi. Hari kedua bekerja, semangat Naif tak berkurang sedikit pun. Masih seperti kemarin, ia berangkat lebih pagi, tapi tidak dengan Pak Hilal. Jadwal keberangkatannya mengajar kembali seperti sedia kala. Untuk pagi ini, ia memiliki agenda tambahan, mengantar makanan untuk Dokter Cassandra. Ibu, Naif berangkat. Hati-hati berkendara, salam buat dokter. Motor pun bergerak meninggalkan rumah dengan laju tenang. Namun semakin menjauh, laju motor itu bertambah gesit. Maklumlah jiwa muda. Dan hanya dalam sekejap mata, Naif telah sampai di depan rumah Cassandra. Pemuda itu tak turun dari motor, melainkan menghubungi Cassandra. Menyuruh wanita itulah yang keluar. Yakin kau tak mau duduk sebentar? Goda Cassandra. Ah Nona, aku masih baru, harus rajin, tolak Naif. Biar lekas naik jabatan kah Nona ini? Dari sana Naif tak singgah kemana-mana lagi. Laju motor lurus kencang menuju kantor yang berada di Wakan Tengah. Sewaktu melintas di perempatan, bola mata Naif lagi-lagi mengkhianati keteguhan hati. Walau tak sampai menoleh seperti kemarin, ia lirik itu toko. Masih tutup rupanya, serunya. Sudah bisa ditebak, Naif menjadi pegawai pertama datang. Oh, ada yang lebih, itu petugas kebersihan. Setelah berbasa-basi dengan mereka, Naif bergegas naik ke lantai 2. Sembari menunggu kedatangan rekan kerja, ia mulai melanjutkan pekerjaan yang kemarin. Setengah jam berlalu, satu persatu pegawai kantor mulai berdatangan. Dan silih berganti, mereka menggoda Naif sebagai pegawai teladan. Pagi Naif, seorang atasan mendatangi. Pagi Pak, sahut Naif. Oh, bagaimana dengan data kemarin yang aku serahkan? Tanyanya. Sudah selesai Pak. Wah, cepat juga ya kamu. Tolong kirimkan soft copy-nya ke saya, juga di print. Siap Pak. Oh iya, tolong berkas ini digandakan. Pintanya lagi. Datang hanya untuk membebani orang lain. Biasalah atasan. Naif tak menjawab. Sebaliknya mengambil berkas yang disodorkan padanya. Segera setelah atasan itu kembali ke meja kerjanya, Naif sambar itu berkas. Ia datangi mesin fotokopi yang berada di sudut ruangan tersebut. Kau mau apa Naif? Tegur seorang dari meja kerja. Mau menggandakan file ini? Jawab Naif dengan polosnya. Spontan tersungging senyum lebar di wajah bapak itu. Seraya berkata, mesin itu belum diperbaiki.
Belum diperbaiki, maksudnya rusak pak, timpal Naif seakan kurang jelas saja. Bapak itu mengangguk sebagai jawaban. Seorang lagi dari meja kerja ikut nimbrung, menegur Naif untuk menggandakan berkas tersebut di luar. Di perempatan dekat sini biasanya kita menggandakan file. Apa perempatan? Bola mata Naif melebar lebih dari ukuran, sedang tenggorokan menelan sekulavanya. Adakah tempat fotokopi yang lebih dekat? Tanyanya ragu. Dua orang yang tadi ditambah yang lain spontan tersenyum geli. Yang lebih jauh ada, jawab seorang, yang artinya tak ada lagi tempat yang lebih dekat selain toko alat tulis milik Nailufer. Mendadak semangat Naif ringsek bersamaan dengan melorotnya itu bahu. Oh Naif, jangan lupa minta nota, lalu kau tukarkan nanti pada bagian keuangan, imbuh seorang. Naif diam tak menimpali. Rasanya semua orang kini tengah menertawakan pemuda itu. Dengan langkah tak semangat, setelah menyambar tas ransel dan memasukkan berkas itu ke dalam tas, Naif pun menghilang dari ruang kerja. Kenapa mesin fotokopi itu dibiarkan sekarat, omelnya sambil menuruni tangga. Apa tak ada anggaran? Lanjutnya masih kesal. Di toko, Nailufer seperti biasa berada di meja kasir, menyibukkan diri dengan bermain ponsel. Sesekali ia ikut nimbrung, kala sesama karyawan saling sahut mengobrol. Lihat siapa itu? Tegur seorang yang tak sengaja menangkap kedatangan Naif. Penasaran siapa? Nailufer pun gerakkan kepala, menoleh ke arah pintu toko yang dibiarkan terbuka lebar. Sungguh, Nailufer mendelik melihat Naif yang tengah turun dari motor. Ada yang bisa saya bantu pak? Tanya seorang karyawan yang bertugas di bagian penggandaan. Ini mbak, rangkap 2, jawab Naif setelah mengeluarkan 3 bendel berkas dari tas ransel. Sampai detik itu, kendati mengerti Nailufer berada di meja kasir, mata Naif sama sekali tak melirik. Memang sudah diperintahkan demikian. Ia yang geram diacuhkan keberadaannya, nekat keluar dari meja kasir, meminta seorang karyawan datang menggantikan dirinya. Kenapa menggandakan di tempat ini? Serunya dengan nada culas. Menolehlah Naif seketika itu. Kau berbicara padaku, sahut Naif berlagak. Kau kira berbicara pada tembok, balas Nailufer. Seorang petugas di bagian penggandaan tertunduk menyembunyikan tawa. Oh, aku kira. Kenapa datang ke sini? Kenapa? Karena aku mau menggandakan berkas ini. Kenapa tak di lainnya saja? Andai ada yang lebih dekat, tak mungkin aku datang ke sini. Juga harusnya kau beri larangan di luar toko jika tak menerima pelanggan bernama Naif ini, lengkap dengan foto tampangku, balas Naif tak kalah culas. Begitu, serahkan kembali berkas itu, kata Nailufer bertitah. Nona, wanita itu tak berani membantah, meski berkas telah diatur rapi di mesin fotokopi. Kau, bentak Naif namun tak dilanjutkan. Kenapa? Tidak terima, hardik Nailufer dengan kasar menaruh berkas itu di atas etalase. Bersikaplah dewasa Nona, jangan kau campur adukkan masalah pribadi dengan pekerjaan. Senyum mencibir dipertontonkan oleh Nailufer untuk menutupi rasa malunya ditegur demikian. Ini tokoku, jadi terserah aku, sudah sana. Oke, aku minta maaf, biarkan kali ini aku menggandakan di tempat ini. Besok dan seterusnya aku tak akan menggunakan jasa fotokopi di sini lagi. Akhirnya Naif mengalah. Pegang perkataanmu, balas Nailufer, mengambil kembali berkas yang tadi telah ditaruh di atas etalase. Tak ada niatan bagi Naif menyahut. Ia lebih memilih diam 1000 bahasa. Dan akhirnya seorang lagi dipanggil oleh Nailufer untuk membantu menggandakan 3 berkas yang cukup tebal tersebut. Maaf Bapak, apa Anda akan menunggu hingga selesai? Atau bisa kembali sejam lagi untuk mengambilnya? Anda bisa meninggalkan nomor kontak supaya kita bisa menghubungi. Oke, saya tunggu, sahut Naif memutuskan. Dari meja kasir, Nailufer terus memperhatikan Naif.
tak tega membiarkan pria itu berdiri menunggu. Hati kecilnya menyuruh Nelufer ke belakang untuk mengambil kursi. Dan lewat seorang karyawan, ia meminta kursi plastik itu diberikan pada Naif. "Tuan, ini kursi," seorang karyawan mendatangi. "Terima kasih," balas Naif. "Berterima kasihlah pada Nona, dia yang meminta saya memberikan kursi ini." Oh, apa wanita itu? Rasanya telinga Naif tak sudi mendengarkan pengakuan barusan. Berharap itu hanyalah kekeliruan pendengaran, tapi nyatanya demikian yang terjadi. Dalam kebisuan, Naif gerakkan bola mata, mencuri pandang pada Nelufer yang sedang membantu menata di etalase yang dirombak. Seperti apa sebenarnya wanita itu? Gumam batinnya. "Nona, biarkan saya yang menaruhnya," kata seorang karyawan. "Tak apa," tolak Nelufer. Ya, wanita itu berkeras diri menaruh stok ke atas dengan tangga portable, sedang satu orang karyawan bertugas menyerahkan dari bawah. Dari kursi, diam-diam Naif memperhatikan. Kekesalan yang tadi dirasakan lantaran diperlakukan kasar luntur dengan sendirinya. "Nona, ini kardusnya cukup besar," nampak karyawan itu tak yakin menyerahkan. "Tenanglah," timpal Nelufer meyakinkan. "Agak berat juga Nona," lanjutnya. "Sudahlah sini," balas Nelufer mengulurkan tangan ke bawah. Nahas tak bisa dihindar kalau kardus itu telah berpindah tangan bergeser. Itu mungkin disebabkan keramik yang licin. Nelufer kehilangan keseimbangan dan tubuhnya terhuyung dari pijakan. Ia yang di bawah menjerit. Sontak mereka di dalam sana mengalihkan perhatian, termasuk Naif. Berlarilah pemuda itu mencapai Nelufer. "Bagaimana kau tak hati-hati?" serunya terlihat cemas. "Aku sudah berhati-hati," sahut Nelufer tak terima. Dan tanpa berkata apa-apa lagi, Naif angkat wanita itu dari lantai dan bertanya di mana ruang istirahat atau tempat yang bisa membaringkan tubuh Nelufer pada karyawan toko. Seorang menunjuk sebuah bilik di belakang meja kasir. Dibawalah Nelufer ke bilik itu. "Bagian mana yang terasa sakit?" tanyanya dengan posisi berlutut di hadapan Nelufer. Setelah wanita itu ia baringkan, Nelufer menggerakkan lengan kirinya, juga bagian persendian. Tanpa bicara juga meminta persetujuan, Naif raih tangan kiri Nelufer untuk diurut. Tak ada penolakan dari Nelufer. Ia hanya diam menatap. "Haruskah kita ke klinik?" tanyanya setelah lama bungkam. "Aku rasa tak perlu. Kau tak boleh menyepelekan." "Kenapa kau menolongku?" tanya Nelufer memperhatikan Naif yang tengah memijat. "Haruskah ada alasan?" jawab Naif. Seketika dua tangannya berhenti tak memijat. Dan ia yang tadi menunduk hanya fokus pada lengan Nelufer, perlahan mengangkat kepala. Beradu tataplah mereka dalam hitungan detik. Sesuatu tersirat pada sorot mata keduanya. "Kenapa kau bersikap culas padaku?" Naif pun mengajukan tanya. Mulut Nelufer bungkam, wajahnya pun tertunduk. Sekali lagi Naif melontarkan tanya yang sama. "Karena kau tak memperhatikanku," ungkap Nelufer. Dek, jantung Naif serasa ditusuk-tusuk mendengar pengakuan tersebut. Sungguh ia kebingungan, tak tahu kata apa yang harus diucapkan. Lama keduanya dalam posisi membisu, hingga tanpa sadar tangan Naif bergerak meraih tangan Nelufer. "Apa perhatianku begitu penting bagimu?" tanyanya. Pertanyaan itu, sikap berbeda itu menyentak kesadaran Nelufer. Tangannya yang masih dalam genggaman ia tarik seraya berkata, "Keluarlah, aku bisa mengurus diriku." Oh, apa? Sungguh Naif tersentak. Ia pandangi lekat wanita di hadapannya sebelum dengan patuh keluar dari bilik.